tadi ada PT Joki ini udah aneh banget. PT apa Kak Jo? PT apa Kak Jo? Tuh 2, 3. Tiap kali ada JOK bareng itu bisa menjadi kata yang lain. Dia ingin tell the story ya, siapa aja yang curang, malah dia yang diasingkan by being right. Iya. Baik. Itu udah sifat. Itu udah sifat Indonesia banget gitu. Sifit, oke. Kak Jo ini bertypo hari ini ya? Iya. Sedangkan Apa itu? sifit saya nggak tahu ya. Rasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Tolak semua godaan, jangan ada lagi korupsi untuk Indonesia. Kembali lagi ke Benar-Benar Podcast bersama saya Ando Vida Lopez. Via. Dan saya Jovela Lopez. Tamu kita di Benar-Benar Podcast kali ini adalah bukan sekedar tamu saja, tapi bisa dibilang sahabat, co-host, dan salah satu founder dari media bahasa Inggris untuk orang Indonesia terbaik di Indonesia menurut Andovi, salah satu ya. Dan juga pemberantas joki. Yes, di Indonesia, Abigail Limuria. Selamat datang Abigail. Selamat datang. Thank you. Sebelum jauh, lebih penasaran sih, pemberantas joki itu gimana? Kayaknya nggak bener deh itu. Gue nggak pernah ngeberantas joki soalnya. Gue cuma waktu itu bahas aja sampai rame. Introduction harus lebay, harus hiperbola. Oh iya. Kayak Tapi bukannya ini soal kejujuran ya podcastnya? Oh. Nggak boleh lebay berarti, Dov. Berarti intronya harus clickbait gitu maksudnya? Oh, jadi gue Wah. dites. Nah ini kenapa kita manggil Abigail, karena jelas kritis. Kritis ya? Kritis. Jadi Abigail, jadi guys kita nih, gue dalam posisi yang sangat awkward. Itu bahasa Inggris lagi. Posisi yang sangat canggung. Nih Andovi kayaknya harus jelasin dulu ini Oke, jadi gue akan permainannya. jelasin gamenya. Oke, teman-teman di Benar-Benar Podcast, para komentar. Kak Andovi, please. Ini Benar-Benar Podcast itu bukan right podcast. Tapi benar-benar podcast. Bukan Wiwi podcast juga. Bukan What is Up Indonesia Podcast juga. Benar. Tolong dikurangi bahasa Inggrisnya. Kalau mau nonton podcast bahasa Inggris, nonton What is Up Indonesia Podcast bersama saya dan Abigail. Nah, boleh Betul, tuh, boleh. itu promonya boleh dong. Boleh. Nah, jadi untuk mengurangi penggunaan bahasa Inggris di Benar-Benar Podcast, setiap kali saya mengeluarkan kata-kata atau kalimat bahasa Inggris, saya Ando Vida Lopez akan sumbang Rp5.000 Untuk Per kata apa? per kata. Wow. Jadi dan akan dihitung oleh produser Wow. Bintang Pradana yang pace-nya 5,4 km. Lu co-host di podcast apa sama gue? Lu co-host podcast apa sama gue? Saya adalah Podcast apa sama gue di nama podcastnya? Iya. podcast kita bersama saya sama Abigail adalah Apa Kabar Indonesia. What is Up Indonesia kan? Rp5.000 untuk aja. Kalau Kak Jo Rp5.000 untuk aja. Sebentar. Saya tidak- Tadi Andovi bilangnya Andovi kalau doang. Andovi Iya, ngomong bahasa Inggris. Gua nggak ada komitmen ini. Tidak Itu ada dia. komitmen. Itu Berarti dia. hanya Kita berlaku bertiga di nggak Andovi. ada. Aduh itu senang merugikan diri sendiri. Entah kenapa ya. Kita salaman dulu. Berarti kita beruntung. Tidak ada beruntung, dalam ya? komitmen Nggak ada, kita itu. nggak Oke, ada. Kita hanya apa Andovi. kita full English dia panik. Oke, it's okay. Jangan gitu dong. Biar dia panik. Dia panik. Aduh. Enggak. Kalian masuk kan. Nah, ngomong lagi. Nggak, tapi kayu tuh tertarik sama yang joki tadi. Jujur, walaupun gue tahu lu udah mungkin agak males ya ngebahas ini ya. Tapi gue tuh selalu yakin banyak penonton baru yang belum tahu, Iya. right? Oke. Nah, sebenarnya informasi baru yang gue dapet dari lu viral waktu itu adalah ada akun Instagram yang benar-benar menjadi sumber joki atau Iya. pembuatan skripsi Dan orang. nggak cuma satu kan, banyak nggak taunya. Ternyata ada banyak ya? Ada banyak yang gede-gede. Itu juga informasi baru bagi gua. Iya. Ada banyak. Buat gue juga sih. Oh jadi lu baru tahu juga saat Iya. itu terjadi? Pas udah mulai viral, mulai banyak yang kirim-kirim stuff ke DM gue kan. Salah satunya itu tuh, dia baru tahu kayak gila udah berPT bahkan kan. Udah berPT. Terus habis itu endorse-nya artis-artis influencer yang papan atas gitu. Nah, Ada ini serius? brand Ini serius? ambassador. Iya. Iya, Jo. Ini Untuk ngejokiin skripsi atau untuk apa? Semua joki, semua. Anything lu mau dijoki bisa Iya, dijoki. iya. Ada skripsi, ada tesis, ada banyak lah macam-macam. Termasuk ujian-ujian. Ujian juga ada, bahkan ada yang bilang Ujian sekolah. ada untuk ngambil ujian TNS. Dan itu tuh mereka nge-endorse influencer yang jadi ada brand ambassador ya. Dan itu yang gede yang kalian pasti tahu lah. Semoga bukan ujian CPNS KPK ya. Amin.
Semoga. Nah iya itu gue juga kaget. Soalnya ya itu menurut gue sangat-sangat mematahkan narasi yang ngebela joki bahwa oh ya yang bikin jasa joki itu karena dia kan terhimpit masalah ekonomi, terpaksa melakukannya. Enggak kok, PT banyak yang ber-PT dan banyak yang karyawan di perusahaan khusus menawarkan jasa joki. Dan itu kan sangat aneh. Iya. Bisa Tapi ada banyak itu. orang yang mendukung mereka. Itu justru gini. Tadi ada PT joki ini udah aneh banget. PT apa Kak Jo? PT apa Kak Jo? Tuh 2, 3. Tiap kali ada JOK bareng itu bisa menjadi kata yang lain. Tadi hampir keluar. Jangan dipotong. Di tit dan aja. Ya jadi Silakan kalian tebak tadi salah sebut apa. Dan ini di luar skrip ya guys. Gak ada skrip. Jadi pure latahnya Kajo. ya pure kesalahan ya. Maksudnya murni kesalahan. Tolong ya bahasa Indonesia Oke, yang maaf, benar. salah, murni. Jadi kembali ke tadi ya. Kembali yang tadi. Tapi emang emang mirip sih. Oke, ya, lanjut. Jadi gini, kan fakta bahwa ada PT untuk perjokian ini udah Iya. ngaco banget. Iya, Ini udah pakai banget ya. iya, Ini udah salah gitu. iya. Plus banyak orang yang membelanya di dunia online itu jauh lebih salah lagi. Ada orang yang meng-endorse ini di Instagram dan punya nama dan punya power dan influence, itu lebih salah lagi. Iya. Jadi Tapi salahnya masih udah ada. kuadran. Ada. Jadi waktu pas rame itu sempat ngilang. Oh, ngilang dia. Dia deactivate ya kayaknya. Soalnya kan lumayan rame tuh. Kayaknya kok nggak salah sekarang ganti nama ada lagi deh. Coba kita cek. Gue lupa tapi sekarang ganti nama apa. Cuman selain yang dia kan nggak cuman dia gitu perusahaan yang ber-PT. Ada banyak, ada beberapa. Ada yang khusus joki kedokteran. Apa? Kak Jo bayangin Kak Jo lagi dioperasi. Dioperasi nih. Dia buka YouTube tutorial. Iya, buka untuk operasi Kak Jo. Jadi itu, wah itu kacau sih. Iya. Ini kacau sih. Tunggu supaya jelas, gue cari dulu Ada bentar. Akun yang Instagramnya apa ya? khusus jasa joki deh, cari Oke, deh. coba ya jasa joki. Jasa joki. Ada joki tugas titik kuliahmu verified Nah, Berapa pengikutnya? 27.900. wow. Kalian sadar nggak? Tugas Ngomong SD, SMP, SMA, Tuh kuliah. bayangin dari SD aja dijokiin lu suruh ngewarnain aja suruh Luar dijokiin. biasa. Lu bisa payment pakai bank, bisa pakai Dana, GoPay dan lain-lain. Nih ya, kayak banyak yang pas isu joki yang gue viral pas segala tuh banyak yang komen gini, ih Abigail naif banget deh, masa baru tahu sih kaget ada jasa joki pada pakai joki gitu. Gue tuh bukan kaget orang pakai jasa joki, enggak. Terus ada yang bilang juga gini kayak, lu mah mainnya kurang jauh di dunia akademia, mau di Amerika, di luar negeri semua joki sama plagiarisme tuh ya semuanya ngelakuin gitu. Nah maksud gue gini, gue tahu ini terjadi di mana-mana. Yang bikin gue kaget dan menurut gue anomali yang aneh di Indonesia itu seberapa normal dan diwajarin itu kan. Jadi bukannya karena itu terjadi, kayak di Amerika ada yang pakai jasa Ya, pas pasti di luar ada. negeri juga negara manapun Cuman ada. itu anomali yang ketika terjadi itu big deal gitu. Itu kayak oh gila ini ada terjadi kayak begini gitu. Ini sindikat nih gitu kayak ya. bener-bener dipermasalahkan gitu. Tapi di Indonesia secara terang-terangan terbuka dan bahkan banyak yang tidak sadar itu salah atau curang. Itu yang gue kaget. Jadi kayak gue kira selama ini ya orang yang pakai jasa joki atau yang menjual jasa joki mereka tahu ini curang. Tapi mereka kayak ya gue bodo amat. Gue mau curang, bodo amat, ya udah gue jual jasa atau gue pakai jasanya, gue nggak peduli. Tapi ternyata mereka banyak yang pakai jasa itu bener-bener mikir ini gue kerja jujur kok, Oh wow. ini nggak salah kok, loh orang gue bayar, ini kan jasa sama aja kayak gue bayar. Banyak yang bilang gini, sama bedanya apa sama bayar IO pernikahan? Dia yang bikinin pernikahan gue. Ya, Ada beda dan lah, bahkan beda lah. waktu itu gue ingat banget ada yang bilang apa? Emangnya Jokowi bangun kereta cepat itu Jokowi sendiri yang ituin rel? Enggak, yang tukang yang masang rel itu jokinya Jokowi. Nah, gitu. Ini tunggu. Tapi logikanya nggak masuk sih. Dengan logika itu Nggak, banyak nggak. sekali joki Jokowi. Oke, tapi lanjut. Oke. Enggak, Ya. mereka mikirnya gitu atau kayak jadi untuk mereka tuh ya sewa jasa aja gitu, gue bayar ya sah gitu. Nah itu Wow. yang bikin gue kaget, bukannya ada terjadi di akademia, itu semua negara yes ada terjadi, cuman di sini di Indonesia dan gue nggak tahu mungkin ada negara-negara lain yang mirip ya. Ini kenapa senormal itu sampai orang-orang mikir
apa salahnya? Ini sama aja seperti jasa travel. Ada yang bilang gitu, bedanya apa sama hire tour leader? Oke. Ada yang tax consultant, ada yang tour leader, banyak deh yang disamain gitu. Nah itu yang Jadi sebenarnya gini, Abigail, di podcast benar-benar podcast ini kita ada satu istilah namanya biasakan yang benar. Iya. Juga ada lagunya. Oke, gimana Gimana lagunya? Biasakan yang benar. Oh, gua kira lagu yang jangan satu. benarkan yang biasa. Oke, pernah denger deh. Iya. Nah, di featuring terima kasih. Jadi itu featuring. Terima kasih Nah, KPK kan. Terima kasih KPK. Ya, benar. Ribuan koruptor telah kau tangkapi. Oke. Tapi intinya bisa dibilang ini balik lagi ke serius. Bisa dibilang ini kalau ini udah jelas-jelas membiasakan hal yang sama sekali tidak benar. Udah menjadi pembiasaan yang sistematis terhadap hal yang tidak benar. Nah, Tapi itu gini, itu terlihat di tempat-tempat yang di lingkup yang kecil juga kelihatan loh. Jadi misalnya dulu ya, ini Kajo ngomong waktu Kajo SD dulu ya. oke. Nggak usah sebut tahun berapa ya. Tadi nggak ada yang mau Nggak sebut apa-apa sih. tahun berapa aja sebutin. Tadi nggak nggak ada yang Nggak usah. Misalnya ada orang yang misalnya satu kelas nih nyontek, let's just say satu kelas nyontek ya. 50% lah. Nggak semua orang nyontek ya. Terus ada satu orang ingin ngomong ke guru bahwa dia tahu nih teman-temannya yang lagi curang. Dia yang bakal diasingkan. Iya. Jadi dia yang ingin tell the story ya, siapa aja yang curang. Malah dia yang diasingkan by being right. Iya. Baik. Itu udah sifat itu udah sifat Indonesia banget gitu. Sifit. Oke. Kak Judi bertypo hari ini ya. Iya. Itu apa itu? Sifit saya nggak tahu ya. Akar katanya apa? Jadi sebenarnya Tapi ya benar. you get it, right? Iya. Benar. Iya. Setuju. Betul, itu Ada kisah pribadi kayak gitu nggak? Justru sebenarnya gue mau nanya karena Kajo sama Dovi kan cukup lama tinggal di luar kan. Ya. Sebenarnya gue kalau di Indonesia betul banyak banget yang menormalisasikan itu gitu loh. Itu dinormalkan gitu. Bahkan dulu di sekolah gue ada gitu dan itu dari zaman dulu ya biasa sebenarnya kejadian yang namanya kayak joki ataupun sekedar nyontek terus orang diasingkan itu banyak. Tapi gue penasaran sebetulnya. Kalau gue justru sorry Kajo, gue akan balikin ke lu lagi gitu kan. Gue malah jadi penasaran ketika di luar kalian sekolah di luar hal itu pernah terjadi nggak sih ke kalian gitu. Entah apakah itu kalian yang memberikan contekan atau ya udah kayak menggunakan jasa atau mencontek ke orang lain gitu. Ini konteksnya joki atau nyontek konteksnya nih. Dua-duanya boleh. Gini ya, kalau waktu kita sekolah di Denmark, pasti ada teman-teman kita yang nyontek. Pasti ada. Tetapi justru mereka yang dikucilkan. Iya, benar. Yang Sama balik. di sama di Amerika Oke, juga. di Amerika Kayak- Gue di gitu. US juga. Enggak kayak teacher he cheated. Ini contoh ya, ini gue ngomong contoh ya, ini bukan ngomong bahasa Inggris ya. Tetap kena nggak sih? Kena ya. Dia harus terjemahkan omongan teman dia. Iya. Coba gimana? Guru-guru, dia telah bernyontek. Dia telah bernyontek. Bernyontek. Makin parah sih, kasih dia bahasa Inggris aja ya, penonton. Nggak. Penonton. Biar jadi challenge. Penonton tolong Sebenarnya. dong. Nanti penonton bisa pilih ini uangnya dipakai untuk apa. Bukan masalah ini bukan tentang kalian, ini tentang gua. Gue capek dengernya. Nggak, Ini tolong. Kajo, biar jadi tantangannya Andovi. Ya, bernyontek tuh apa bernyontek penonton? Ya. Oke, nah jadi Coba direvisi. enggak kayak mereka ngomong bahwa oh ini, tapi secara tongkrongan Oke. itu tuh kayak udah nggak usah sama dia deh. Kayak Iya. Karena dia mencontek. udah negatif kayak Oke. negatif kayak ya lu orang asik ya lu kalau kita main basket sama lu asik tapi ada omongan bahwa ya dia sih penyontek. Paham nggak? Ada Penyontek tuh, penyontek. Kayak aib gitu loh. Iya, kayak aib. Dan merekanya juga nggak bangga ya. Nggak bangga. Dan ini satu lagi yang menurut Nggak bangga. yang bikin gua kaget ya. Banyak yang nge-DM terus cerita gitu kayak bahkan udah bukan dinormalin doang, tapi dibanggakan. Jadi dia kayak pamer bahwa dia pakai joki. Karena itu nunjukin status sosial dia bisa bayar orang. Nah, itu kan udah gila ya bahwa udah bukan dinormalin, dibanggakan dan dibela ternyata kan gue diserang waktu itu. Iya. Nah, Lu serang parah sih. Nah, maksud Parah gue banget gini, lu bisa pikirin nggak hal ilegal lain yang dimana orang yang ngelakuin itu nggak cuman normalin, banggain, tapi ngebela. Gue nggak pernah lihat deh misalnya orang nyopet gitu, pencuri. Terus gue bilang mencuri itu salah, misalnya gue bilang gitu. Terus dia ke comment section gue, Abigail, mencuri itu tidak salah. Monggo kalau kamu ada argumen lain. Ini begini, kan nggak ada gitu ya. Pernah terjadi betul.
Apa? Pernah terjadi, jadi ada orang ketinggalan kartu ATM depan mesin ATM. Oh yang Oh yang itu ya. Terus orang malah bilang itu rezeki beliau bawa Iya. kartu tersebut di sana. Gue paham, cuman bukan yang nyuri kan. Oh iya. Nah, tapi ini kan kasus Coki yang pemberi jasa, yang pakai jasanya yang ngebelain. Iya. Nah, tapi itu juga itu another topic sih menurut gue. Betul. Nah sekarang emang gini, emang di bener-bener podcast kali Iya, ini. jadi Indonesia tuh kita tuh, masa sorry Anvi. Iya. Jadi di Indonesia ini kayak rezeki tuh number one. Setiap orang yang ingin menghalang orang untuk mencari rezekinya, itu dianggap lu mengganggu rezeki gua. Iya. Betul. Walaupun iya. cara dia mencari rezekinya, Iya. itu bisa aja sebenarnya nggak benar gitu. Gue punya hipotesa sih soal Oke, itu. gua suka Kenapa? hipotesanya. Oke. Karena jadi ini hipotesa ya, bisa salah. Tapi lu sadar gak sih di bahasa Indonesia nggak ada kata earn? Padanannya earn. Coba mengambil, bener juga menerima. Mendapatkan. Enggak, bukan. Enggak, beda. Bukan. Meaningnya Ya, beda, makanya artinya beda. oke. to get. Nah tapi kan dapat, get Iya. kan beda dong. Earn itu kan lu ngelakuin sesuatu, lu kasih value. Iya. Yang karena lu melakukan sesuatu, lu diapresiasi dengan uang gitu. Iya. Kan kalau misal bahasa Inggris kan you earn your money gitu misalnya ya. Iya. Nah di Indonesia kan dapat cari. Oh. Nah, jadi hipotesa gue tuh Hipotesa mungkin, ya. iya mungkin ada there is no- kan bahasa dibentuk sama kultur, cara pandang Ya, orang. betul. Dan in return, kalau lu nggak punya sebuah kata, lu nggak punya konsep itu di kepala lu kan. Iya. Nah jadi Wow. gue juga nganggep kayak mungkin karena kita coba nggak Google. ada, mungkin karena nggak ada katanya gitu. Jadi kita menganggap ya rezeki itu dicari, Betul. ditemukan, Iya. didapat tiba-tiba. Oh dapat berkat gitu loh, kayak diberkati gitu kan. Iya. Bukannya lu kerja, lu earn it Blessed, gitu. iya, diberkati kan blessed by. Iya. Ya, Iya. earning tuh kayak Nyari there's an lah, effort. nyari. Iya. Earning tuh ada effort untuk dapat sesuatu. Mungkin ada bahasanya tapi bahasa yang tidak dipakai secara Sanskerta Enggak, ada sehari-hari. coba. Ya, nggak tahu Earning ya. Sanskerta. Mungkin ya kan gitu. Tapi itu Mungkin. ini hipotesa yang menarik karena bahasa itu Nah. mencerminkan kultur, Iya. budaya. Iya, nah, ini hipotesa Oh, gue oke. gitu. Makanya mungkin nggak langsung ada koneksi bahwa oh itu salah karena gue nggak earn it kan, gue nggak pantas mendapatkan itu, tapi nggak ada konsep itu mungkin. Oke. Sama kayak jabatan Ada atau nggak? apa Ketemu nggak? juga kan Ada. Kalau secara AI ada, ya ini nggak ada sih. Lu benar. AI bilang mendapatkan, earn tuh mendapatkan atau memperoleh. Nah tapi tetap Ya lu memperoleh tahu itu kan ya diksinya nggak sama, nggak. Memperoleh artinya tuh kayak- artinya ada yang hilang. Beda. Beda, arti, ya, beda arti. beda arti. Iya. Memperoleh. Ya, Memperoleh kan definisi memperoleh. Effortnya tuh kerasa kurang ya, memperoleh Iya, sesuatu. memperoleh Iya, kayak iya. Tapi memperoleh prestasi, mendapatkan prestasi, coba. Mungkin kalau kata itu ditempelin kata lain, mungkin bisa diperkuat. Apa coba paham. apa? Effortnya Kayak itu ya. Apa? Mengimbangi prestasi, mendapatkan Enggak, prestasi, mengayomi enggak kurang. Palingan kayak pantas gitu. Kayak iya dia Oh, pantas apakah lah lu dapet itu. pantas? Gitu. Palingan ada itu. Tapi kata pantas pun juga bisa bias sebetulnya. Pantasnya pantas emang dia Nah, effort untuk nah mendapatkan iya. kepantasan itu, atau dia secara privilege dia mendapatkan kepantasan itu. Jadi Oh iya, pantas pun juga dia bias. tampangnya pantas nih jadi bos gitu Iya. kan bisa. Menarik. Nah, bisa aja Menarik, pantesan aja orang dia titipan. Nah iya bisa. Dia bisa dapat itu semua. Oh, Nah ini- tapi earn kata itu nggak ada. Betul. Tunggu, lu bisa tahu argumen ini dari mana? This is a very interesting argument. Ya gue ya, Makanya mikir beli buku Abigail Muria Nggak, soalnya langsung. mungkin- Makanya mikir gitu. mungkin karena gue saking kaget dan bingung ya pas ngelihat fenomena ini yang gue kira oh ternyata level kacau itu di sini nggak tuh dalam banget. Gue kayak ya gue berpikir kayak kenapa bisa sampai nggak paham ini salah gitu. Dan ini juga related ke kayak gue sering lihat orang kok oke aja yang nempatin jabatan atau ngambil sebuah status atau gaji besar gitu tanpa mereka ngelakuin tanggung jawabnya itu. Karena kan kayak misalnya jadi guru besar gitu ya di luar negeri. Jadi seorang guru besar itu kan bukan jabatan dilihatnya tapi pekerjaan. Yang artinya kalau lu dikasih gelar itu lu punya kerjaan ini tanggung jawabnya banyak gitu. Iya. Tapi kok di sini kan dilihatnya sebagai hadiah status dapat. Nah Untuk itu beberapa orang ya, pasti ada beberapa orang Iya, ya. iya, iya. Nah, gue tuh kayak mikir ya, kenapa ya bisa perceptionnya beda banget, dan emang kan ada beberapa studi yang bilang karena bahasa gitu. Kadang kalau kita nggak punya sebuah kata tuh kita nggak bisa paham sebuah konsep, susah gitu. Jadi menurut gue salah satu hal yang bisa kita mungkin dorong dari episode ini, kalau ada kata bahasa Indonesia untuk earning sih. Kan kita banyak ahli bahasa nih, sastra Indonesia. Iya.
dan lain-lain. Atau mungkin memang ada, cuman kita di sini yang belum Nggak, mungkin. ya nggak tahu ya. Kalau Tapi selama Google ini gue search cari ada. nggak ada sih padanannya. Oke. Jadi mungkin tolong teman-teman di komentar tulis ya kalau siapa tahu ada kata yang paling dekat untuk Iya. makna earning, atau siapa tahu kita bisa mendorong Indonesia nih. Ini berarti siapa sih yang buat kata-kata di Indonesia, ada badannya nggak sih? KBBI nggak tahu gue. KBBI kamu. Ada badannya sih? Iya, Gramedia kali ya? dia suka- Kayaknya Gramedia jual buku Kak Jo. Kayak Gramedia jual buku. Oke. Di Gramedia itu selalu di bawah Alex Media Computindo. Ya, Ini anak-anak, iya. anak-anak baca komik tahu nih semua. Oke. Oke, sekarang balik lagi ke podcast benar ini. Iya, Kita iya. tuh lagi mau ngebahas topik pendidikan. Iya. Cuman kan kalau kita That was bahas a very great Iya, itu way to get ya, into the betul. topic lah menurut Ajo. Nah, kalau Iya. pendidikan kan pasti kita bisa ngomong soal reformasi guru. Pasti secara sistematis, fasilitas, Iya. tetap sekolah. Tapi mari kita fokuskan terhadap tadi budaya dan sifat berpikir anak-anak ketika kita ke sekolah. Menurut ini kita harus fokus di sini. Oke. Mau tanya ke Abigail. Abigail, berarti kan lu SD, SMP, SMA di sini. Lu kuliah di luar negeri. Oke. Kalau gue kebalik, gue sama Kajo kebalik. Kita SD, SMP, SMA di luar negeri, kita kuliah di sini. Nah, ada nggak perbedaan yang paling real secara budaya dan kultur? Ya, ketika lu SD, SMP, SMA di sini dan lu kuliah di luar negeri. Apakah Mungkin- apapun itu, secara oke. pemikiran, Boleh kita secara kasih catatan nggak? SD, SMP, SMA-nya internasional kan? Iya, gue Oke. SD di Penabur. Oke, Oke. Jadi itu bukan internasional ya, Ya. swasta tapi. Swasta. Tapi SMP SMA gue di SPH, jadi itu internasional. Ya. Sebenarnya dari SD ke SMP SMA ada perbedaan ya, yang dimana kalau misalnya ketika di internasional, gue ngerasa murid-muridnya tuh jauh lebih berani bertanya, ngekritik guru, diskusi, debat, itu tuh kayak normal banget gitu. Sedangkan kalau misalnya yang di bukan internasional, yang pengalaman gue waktu itu lebih ada gap antara guru sama murid gitu, kayak oh ya murid ngedengerin guru ngajar gitu, walaupun dia tentu ada bisa akrab apa gitu, cuman kebanyakan juga malu nanya ya. Saya suka ada budaya ceng-cengan gitu loh, yang kayak Oh, oke. anggap aja lu "Ih, nanya, apa ya iya apaan kayak sih? cie, Cie nanya. cie pinter kayak gitu loh, Ya, ada betul. begitu-gituannya. Iya. Jadi kayak males lah ngapain stand out gitu. Nah, itu tuh ada nuansanya di situ. Tapi begitu ke yang internasional tuh nggak ada sama sekali sih. Orang ya udah belajar aja, debat ngasih pendapat ya pendapat gitu. Itu normal gitu. Abis itu ketika gue ke kuliah ke luar negeri, ya itu mirip banget ya. Soalnya mungkin kultur yang internasionalnya udah mirip. Jadi perbedaan yang lumayan besar itu sama tipe kurikulumnya sih. Tipe kurikulumnya, jadi gue ingat kalau yang pas di SMP SMA kan gue kurikulum IB. Itu ada satu, dulu gue benci banget, tapi sekarang gue pikir ini bagus sebenarnya programnya. Jadi misalnya di setiap pelajaran itu misalnya kita mau sejarah, mau matematika, mau bisnis, apalah gitu, itu selalu ada refleksi. Jadi sebelum masuk mata pelajaran baru atau topik baru, dikasih pertanyaan-pertanyaan refleksi dulu untuk nilai gue tahu muridnya tuh tahu seberapa banyak soal pelajaran Apa ini sebelumnya gitu. gitu ya. Dan pertanyaan refleksi yang harus essay gitu. Habis itu oke. ada mid reflection, jadi di tengah-tengah lagi belajar, udah setelah seminggu 2 minggu refleksi lagi. Habis itu post reflection, setelah kelar kurikulum topik itu reflection lagi. Nah, untuk gua dulu gue benci banget nih, ini apaan sih gitu, kayak banyak nulis apa segala. Tapi sekarang gue pikir itu bagus loh. Penting. Kita jadi diajar untuk benar-benar deeply reflect apa yang kita pelajarin, nggak sekedar ngafal gitu. Tapi reflect semacam kayak ini implikasinya apa kalau untuk diri sendiri, implikasi untuk negara apa gitu. Aplikasinya bisa kemana aja. Ini bisa diaplikasin ke sektor mana aja gitu. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu. Nah, gue baru mulai sadar bahwa ini nggak normal atau bukannya intuitif gitu ya. Karena ketika waktu itu gue setelah lulus kuliah apply kerjaan, salah satu syarat apply kerjaan waktu itu sempat suruh bikin video lah gitu tentang Indonesia apa terserah gitu. Nah terus gue Ini kerjanya politik nih kayaknya. ada lah gue Kerjanya politik nih. ya pokoknya tentang Indonesia gitu. Terus gue pikir oh ya udah simple aja, gue mau bikin video tentang tanggapan orang, macam-macam orang tentang sila kelima.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan semua orang hafal Pancasila dong. Tapi what does that mean to you gitu? Gue pengen nanya itu. Dan banyak banget orang yang gue tanya, mereka bengong maksudnya gitu. Jadi kan oke, sila kelima apa gitu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa untuk bapak? Artinya apa untuk ibu, untuk mbak, untuk mas? Ya keadilan sosial bagi rakyat Indonesia gitu. Mereka nggak bisa Cuma mengulang, nggak bisa di-apply gitu. Tapi kan maksud gue kayak, oh ya artinya semua bahkan minoritas pun berhak dapat keadilan di mata hukum. Misalnya ada kayak gitu. Ada aplikasi apapun itulah. Itu ngeblank. Banyak banget yang ngeblank. Itu gue shock. Gue kayak, oh ini adalah skill yang nggak umum gitu. Gue kira common sense gitu. Nah, jadi mungkin ada hal-hal seperti itu yang diajarin di kurikulum yang berbeda. Di mana kita diajarin untuk nggak cuman ngafal, dan nggak cuman memahami isi pelajaran, tapi kita refleksi soal pemahaman itu. Gimana dia nyangkut ke sektor lain, gimana dia bisa apply ke diri saya, ke sistem yang lebih luas, ke negara, ke dunia bahkan. Karena lompatan-lompatan itu ternyata harus diajarin. Nah, itu yang sangat ditekenin pas SMP, SMA, dan kuliah gitu. Gue tadi mau nyentuh salah satu poin yang di awal tuh, tentang berani bertanya atau berani berdialog dengan pengajar kita. Iya. This really happened in my life. Jadi waktu gue balik ke sini, kebetulan masuk sebuah kampus di Depok ya, yang logonya warna kuning. Universitas Indonesia. Itu yang benar. Universitas. Lanjut. Universitas. Itu gimana cara katanya bagian itu ya? Tapi Oke ya, anyways busway dia relevan untuk topik joki ya. Itu maksudnya Kak Jo, come on, ayo dong. Itu nanti nama ditit aja, tapi relevan Benar, untuk joki aman banget Kak Jo. Oke. Nggak bisa ngomongin joki tanpa itu. Iya Kak Jo. Kita mungkin nggak ngebahas kasus yang nasional itu ya. Cuma ini kasus yang lokal di Kak Jo sendiri. Jadi waktu itu ada di semester 2 atau 3 lupa. Kita ada satu hari di mana seharusnya ada 3 UTS. Dan semua orang merasa ini beban. Karena semua orang tuh kayak, aduh kita harus belajar untuk yang ini sama abis itu kita udah ujian lagi satu lagi. Terus gue ngomong, oke kalau kalian, gue ngomong ke teman-teman gue sekelas, kalau kita merasa ini beban, kita minta ke dosen untuk ganti hari. Semua kayak, jangan dong, kan dosennya cuma bisa di tanggal ini. Gak, bilang aja that we have a problem. Kita sebagai mahasiswa ada masalah ini. Coba dialog. Terus gue tiba-tiba ketemunya dosennya lagi turun tangga gitu di gedung A. Dia turun, gue kayak, Pak, saya mau bilang Pak, saya mau tanya, boleh nggak Pak dipindahin? Karena hari ini, minggu depan kita ada ujian ini sama ujian ini. Oh gitu ya? Bisa dipindahin. Nanti saya cari tanggal baru ya. It's that simple. Iya, benar. Tapi semua orang takut karena dia tuh otoritas. Dia sudah memberi perintah atau instruksi atau dia udah keluarin sebuah mandat. Semua tuh harus ngikutin. Iya. Bagi gua kalau ini merugikan kita, kenapa kita nggak tanya apakah ada yang bisa dirubah atau enggak gitu? Iya. It's really that simple. Benar banget. Terus itu. semua orang setelah hari itu orang kayak, oh bisa ngobrol lah sama dosen. Iya. Dan yang itu kebanyakan jadi akhirnya mereka ngomong di belakang, malah si dosen tuh yang dibenci kan. Iya. Bener. Padahal mereka nggak pernah nyoba Belum ada negosiasi. komunikasi. Padahal mungkin dosen itu nggak tahu ada Iya. 2 ujian lain. Bener, Akhirnya ngapain dia koordinasi sama dosen lain gitu. Iya. Iya, Kan dia bilang asumsi versinya dia berkembang lah. sendiri. Terus Benar. gue, ini dosennya nggak bener nih, tukang bikin nyusahin kita. Emang ini gini gitu. Itu pernah terjadi juga. Iya. Tapi itu sebenarnya bisa jadi dari mindset sih sebetulnya. Gimana Oh. tuh? Teman-teman semuanya pernah sekolah di luar, Iya. ya kan? Aku pure di sini. Iya, gimana? Di sini full gitu ya Wah, gila, dari dia kalau di Harry Potter pure blood. pure blood gitu. Kalau kita apa? Pure blood Kita dalam negeri half gua. muggle, Half blood prince. gitu ya. Nah, itu Snape. Pure blood ya? Oke. Pure blood dari TK sampai kuliahku di sini gitu kan. Di Indo. Tapi sebenarnya itu bagian dari mindset sebetulnya. Kalau menurut Gimana gue ya, tuh? mindsetnya adalah berarti gini. Tadi kenapa Kak Jo bisa? Mungkin ketika dia sekolah di luar, ketika SD, SMP, SMA, sekolah di luar, begitu masuk ke sini kuliah dan segala macam, itu ya karena dia terbiasa itu tadi kayak ketika di luar ketika orang bertanya dan segala macam Diresponi dengan baik. diresponnya dengan baik dan itu nggak masalah, kita bisa ngobrol kok, kita bisa ini dan segala macam, dan itu nggak diceng-cengin. Nah tadi Abi udah bilang gitu kan, Abi udah bilang kalau mostly di Indonesia
Gimana Kebanyakan di Indonesia. Kebanyakan mayoritas. coba? Dari pengalaman pribadi. Hashtag Andovi berbahasa Indonesia. Gue Sorry, tagar Andovi berbahasa Waduh, Indonesia. tagar. Ketika tagar keluarnya udah serius nih. Iya, Ya. bener. Ketika kebanyakan di Indonesia, ketika bertanya atau menyampaikan pendapat pasti di kayak yang tadi Abi bilang. Tapi itu biasanya dari teman apa dari atasan yang pemegang otoritas dari itu? teman sendiri. Oh, dari teman. Dari teman sendiri. Biasanya itu dari teman, justru dari lingkungan sekitar. Makanya sebenarnya relate sama yang Joki tadi gitu. Ketika dia nggak pede, dia pasti akan minta bantuan orang lain. Begitupun dengan teman gitu. Karena dia udah terbiasa nih lingkungannya dia kayak gini. Kalau misalkan gue nanya dia pasti bilang, "Vi, lu ngapain sih?" Bahkan dulu kalau di kita mungkin teman-teman pernah dengar kalau di kita tuh pernah ada gini, pernah ada ledekan gini. Sebentar lagi kelasnya udah mau kelar, udah nggak usah nanya, lu nanti kalau nanya kita makin lama lagi pulangnya. Iya. Pernah dengar kan? Sering. Iya, Sering kan? Nah itu. Nah, kalau misalnya pas di luar pengalaman gue justru banyak yang stay after class. Terus dia Karena ngobrol, penas- dia samperin dosennya, terus dia tanya kan, gue ada pertanyaan ini, Gue juga ini. gitu Ya. sih. Ya. Dan maksudnya bukan cuman yang yang nerd gitu maksudnya. Iya, iya. Tapi semuanya kalau dia penasaran ya dia stay Iya. aja, nanya aja. Lu merasa ada satu hal yang mungkin janggal, lu mau kayak, Iya. gue mau lurusin dulu ini ada ahlinya, Iya, ngobrol bentar gitu kan, it's very normal. Kalau di kita mayoritas adalah ketika udah selesai jam kuliah nih, udah selesai jam sekolah udah selesai, keluar nanti ngobrolnya sama teman. Bukan ngobrol sama orang yang kita anggap tahu gitu. Mungkin teman tahu tapi tidak dengan orang yang bisa memberikan keilmuan yang lebih dalam mungkin gitu. Iya, gue pernah dengar cerita gitu dari teman-teman gue gitu ya soal. Jadi gue kan bener kuliah kan di luar, jadi nggak pernah ngerasain di Indonesia gitu ya. Salah satu fenomena yang bikin gue kaget itu banyak banget kalau gue talk show atau ngomong gitu selalu ada pertanyaan, Kak, gimana supaya lebih berani mengkritik gitu atau gimana saya lebih berani mengemukakan pendapat gitu. Ya, itu pertanyaan nomor dan satu ya. dan itu awalnya gue bingung karena gimana ya ngomong Bukannya- aja gitu. bukannya basic Iya, stuff ya. itu Iya. ngomong aja gitu. Nah tapi teman gue pernah cerita katanya, lu tau nggak sih di jadi ini gue nggak tahu ke semua kampus gini apa enggak ya, tapi di kampus dia, misalnya essay nih dapat nilainya jelek misalnya, dia nggak boleh tuh nanya ke profesornya, Prof kenapa dapat segini gitu, karena itu katanya mempertanyakan otoritas. Walaupun untuk feedback gitu padahal itu kan padahal sangat normal gitu kalau misalnya di Amerika sih normal banget gitu. Untuk tahu salahnya di mana. Untuk atau bahkan kayaknya nggak bener nih nilainya, gue deserve dapat lebih tinggi gitu. Itu normal. Tapi di sini itu big no, kayak bahkan bisa kamu mempertanyakan cara saya nilai, next dijelekin gitu. Itu banyak sih. Kejadian di Indonesia itu banyak. Ya. Kalau gue sih nggak pernah. Oh iya, jadi nggak pernah mengalami dia itu malah ya, tapi baper. dia banyak. Jadi Dia malah yang baper. pendidiknya Dosennya baper. baper, Iya. terus dia mulai tandain nih anak gitu kan. Siap tugas tiba-tiba mulai. Iya, saya nggak disrespectful nih, nggak menghargai, nggak dianggapnya menghormati gitu. Tapi gue semi paham. Jadi gue semi paham karena ya emang gaji pendidik kita tuh belum layak sih. Sebenarnya Jadi itu- emang balik lagi hidup, gitu. jadi gini, hidup dia udah susah. Iya. Muncul Tapi orang ngasih dia masalah. I understand. Jadi emang yang lu ngerti. sebut salah banget. Nggak, gue ngerti. You right? Si kondisi hidup dia juga susah. Tapi menurut tuh berarti kalau asal gaji naikin itu akan hilang. Enggak juga. Karena itu sistematis. Jadi Iya. Tapi itu teramplifikasi karena dia udah stres Exactly. itu. Iya. Justru kalau gajinya tinggi, dia bahkan bisa berpikir, gue gajinya udah tinggi, gue udah someone, gue udah Nah, iya seseorang. benar. gue gak mau jadi guru. Gue mau ini sih. Atau Atau enggak, siapa lu? Iya, benar. benar. Kalau orang udah merasa gaji gue udah tinggi, siapa lu? Gue udah tahu kok gaji gue Nggak mau segini. denger, iya. Jadi bagaimana cara kita memenangkan ini jujur ini, gue Abigail Via Kajo tahu ini masalah di Indonesia. Banyak orang pintar di Indonesia juga tahu ini masalah di Indonesia. Pertanyaannya bagaimana memperbaiki masalah sistematis ini yang sulit. Ini dari dulu gue juga tahu masalah ini, tapi kayak Iya. bagaimana? Nggak tahu. Jujur ini nggak tahu. Ini udah kayak lingkaran setan sih kalau kata gue. Iya. Dan bagaimana kita memutus lingkaran setan tersebut? Iya. Nah itu. Lingkaran setan Ini udah nih. terlalu lama muter gitu loh. Jadi udah gitu-gitu aja gitu. Akhirnya habit itu dari anak-anak yang paling kecil Iya. sampai sekarang pun even kita mungkin bagi beberapa dari kita begitu lagi gitu loh. Abigail, tadi kan lu memberi hipotesa yang sangat menarik. Apakah mungkin lu bisa memberi solusi-solusi alternatif yang mungkin sedikit menarik kayak tadi, yang masalah kata diksi earn? itu menarik. Itu sangat Iya. menarik. Oke, menurut gue kan, gue nggak tahu ya ini maksudnya ya
ini pemikiran doang gitu. Kan ada dua tadi ya seperti yang disebutkan. Pertama kultur yang dimana itu dari sesama teman apa segala. Yang kedua tuh struktural yang misalnya gaji yang memperparah dan sebagainya gitu atau ya itu. Nah, ya berarti harus ada dua approach sih. Kalau yang kultural, yang struktural dulu deh yang pertama. Menurut gua law enforcement atau hukum tuh harus jalan deh. Soalnya ini yang gue notice dari orang Indonesia dan mungkin ini ini ngegeneralis, mungkin nggak tepat untuk semua orang. Tapi kebanyakan yang gue temuin orang Indonesia kebanyakan ya kalau belum dihukum yang parah atau belum dimarahin mereka nggak anggap itu serius. Jadi misalnya dikasih tugas gitu, ya ini tolong kerjain gitu ya. Kalau nggak ada konsekuensinya kadang oh ya belum gitu, ntar ditunda gitu. Tapi giliran bosnya marah kayak mana ini gitu, kayak deadline-nya kan ini. Oh iya baru dikerjain gitu. Kadang ini salah satu yang gue perhatiin gitu ya. Atau misalnya ya di sekolah gitu, misalnya waktu itu ada tugas atau ujian. Kalau misalnya nggak ada gurunya tuh nggak yang ngeliatin nyontek atau enggak gitu, yang dimana kalau ketangkep satu langsung keluarin, ya mereka anggap enteng aja gitu. Nah ini jadi mungkin ada ini, makanya law enforcement hukum harus jalan, yang ketika ada yang bikin joki, ada yang ketangkep, ya itu harus sangat-sangat jelas ada hukumannya. Ya kalau mereka secara bebas bisa promo, marketing, habis itu ke pemerintah dan aparat penegak hukum gak ngapa-ngapain, dosen atau dari pendidikan tinggi atau dari institusi nggak ada ngapa-ngapain, ya mereka kayak oh ya udah bodo amat dong gitu, orang nggak ada hukuman. Nah jadi secara struktural tuh harus, unfortunately menurut gue harus dari hukuman sih. Itu yang pertama harus jalan dulu. Yang kedua baru kultur, yang dimana ya jujur menurut gue peran influencers kayak kalian gitu atau public figure tuh sangat penting, dan pemimpin, karena tadi ya kan orang Indonesia sangat ngelihat ke atasan, sangat mencontoh gitu. Apalagi pemimpin muda ya. Di tiap kelas ada fotonya, tas. Yes. Benar. Apalagi pemimpin muda. Benar. Wah itu wajib dia. Yang harus merepresentasikan anak-anak muda seharusnya. Orang Indonesia ngikutin pemimpinnya. Biasanya gitu. Kebanyakan dia ngelihat oh atasan saya kayak gitu, ya saya gitu aja gitu kan. Benar. Jadi pertama harus ada contoh. Benar. It's very you're right. Maksudnya kita tuh selalu butuh contoh orang. Ya. Iya. Dan nggak cuman pemimpin yang paling atas gitu. Maksudnya orang tua. Kebanyakan joki itu yang hire orang tua, bukan murid. Hah? Iya. Oke, ini gue baru tahu. Gue kira mereka Serius? ngumpulin. Misalnya yang SD. Oh ya Pak. SD nggak mungkin dong. Kayak itu kan pasti Iya. orang, dan banyak juga yang orang tuanya yang minta joki supaya anaknya bisa itu, atau yang beliin ijazah. Oke. Ya kalau orang tuanya sendiri kayak begitu, dia ngelihat contohnya kayak gitu. Gue mau kasih eksperimen dalam berpikir. Oke. Itu sebuah bab. Itu sebuah terjemahan dari Apa? Dari thought apa? experiment. Oke. 10.000 tuh. Aduh. 10.000 dong. Sama tadi udah berapa dong? Gini, Ya. ini menarik. Lu tadi ngomong orang tua juga ada insentif. Anak gua nilainya harus tinggi biar masuk SMP, SMA, PTN favorit. Iya, biar bisa pamer. Biar bisa pamer. Biar gue jokiin, nih joki. Iya. Di negara-negara Asia lainnya, orang tua juga sama. Lu kan orang tua Jepang, Cina, Korea juga nggak. Anak gua harus pinter biar masuk itu. Tapi apa yang mereka lakukan adalah gue bayar lu untuk ngeles. Iya. Mereka balik nih, gue bayar lu walaupun itu juga buruk ya, lu les 6 jam abis sekolah, itu juga ada buruk ya, tapi tetap aja mereka punya, bukan buruk, nggak efisien. Lu udah belajar matematika di sekolah, ngapain lu belajar matematika pas pulang? Betul. There's a loss of time. Betul. Iya. Tapi kenapa orang-orang tua Asia lainnya, kan semua orang selalu ngomong, tapi kan orang tua Asia mau anaknya nilainya gede. Jepang, Cina, Korea juga semua mau nilainya bagus, tapi kok mereka... Gue punya hipotesa. Gue suka nih hipotesanya. Karena di bahasa Jepang ada yang bilang handesmen. Jadi itu 200.000 kan? itu Karena boleh. tetap bahasa asing kan? Benar. orang wa kaizoku no. Nah, 6.500.000 nih sekarang udah makin Bahasa banyak. penjajah lagi. Waduh. Wah, kali 10. Kita dijajah loh tadi. Ya. Ya silakan hipotesanya. Hipotesa gue tuh karena setelah mereka lulus, pekerjaan-pekerjaan yang dianggap prestis itu tuh memerlukan skill yang benar-benar real gitu. Kalau mereka nggak punya skillnya, mereka nggak bisa masuk. Grade-nya pun tinggi.
Nggak maksud contohnya? Nggak, misalnya gini, misalnya kayak di Korea kan semua, misalnya di Korea salah satu obsesinya tuh supaya jadi dokter gitu, dokter di hospital universitas kan, yang itu. Nah itu kan proses seleksi untuk lu bisa jadi dokter di rumah sakit itu lu perlu ilmu pengetahuan sama skill yang bener-bener lu harus belajar gitu. Lu nggak bisa beli. Lu nggak bisa bayar ordal untuk masuk ke posisi itu. Atau minta papa. Atau misalnya beli ijazah apa nggak bisa gitu. Tapi kalau di Indonesia mungkin pekerjaan-pekerjaan yang gajinya besar, statusnya dianggap prestis, itu bisa nggak perlu real skill. Wow. Jadinya kayak, oh ya untuk apa saya belajar usaha ini? Itulah kenapa kita have a malfunctioning society. Iya, Karena seharusnya posisi tersebut dijabat oleh orang-orang yang layak mendapatkan posisi tersebut. Nah, tapi karena Punya rekrutmen prosesnya itu penuh orangnya, ya tinggal ordal, titip-titipan, ya orang mikir untuk apa saya belajar bener-bener? Beli aja ijazah. Apalagi buat mereka yang punya privilege. Iya, terus skillnya juga nggak perlu amat, nggak dites kok gitu. Iya. Tapi kalau di Jepang, di Korea, di Singapura, itu dites. Jadi dia kalau misalnya bayar joki, ya anaknya nanti nggak bisa masuk juga di situ. Iya. Nggak Justru bisa. malah ketahuan dia anaknya siapa. Bener, malu malah jadi malu orang tuanya. Itu hipotesa gue. Kayaknya hipotesa lu benar dua-duanya deh. Ini hipotesa gua atas hipotesa lu. Oh gitu. Bahwa benar. Oke. Jadi kita udah establish bahwa banyak sekali yang harus dibenerin ya, di negara ini ya. Nah, sebagai a new parent, Oke. dengan lu, Selamat. selamat. Thank you, makasih. Eli. Selamat. Right? Udah punya anak yang Lagi berarti lucu-lucunya lagi. lagi lucu-lucunya, lagi nyusahin nggak sih? Kalau Iya, lagi nyusahin kan, lu tidur cukup? Cukup sih. Oh cukup, wow. Eli anak baik aja. Parah Baik, aja baik, asumsinya baik. banyak. Bentar. Parah asumsinya. Bukan, Anovi nggak ngerti tentang dunia perbaikan. Lah kan lu tunggu sebentar. Emang kagak mengerti soal dunia perbaikan. Tuh apa? Banyak, kan wow. gue di umur dimana hampir semua teman baik gue udah punya anak 1, 2, 3. Iya. Jadi gue udah denger cerita-ceritanya Enggak, tapi lah. bener. Tapi Bener cerita katanya ya. orang-orang kan bulan pertama tuh bulan Nggak 3 tidur. bulan, 3 bulan 3 bulan pertama. pertama. Itu tuh parah kan. Iya. Jadi mungkin partly karena ekspektasi ya. Gue juga udah denger cerita-cerita itu. Jadi gue tuh kayak udah expecting The bakal worst time parah. of your life gitu kan. Iya, udah parah nih Tiba-tiba, apa-apa. oh it's not that bad. Exactly. Oke. Malah gue ini kenapa ini sideway banget random. Cuman gue sadar sosmed kita tuh udah toxic banget. Iya. Karena ternyata stress level gue jadi ibu di minggu-minggu pertama itu kalah jauh sama stress level gue kalau misalnya main sosmed Indo loh. Wow. Gue malah jadi waras karena Paham, karena off. gue malah ngurus itu anak, ya, kurang tidur, dia nangis apa dengan semua yang horor-horor itu. Enggak, lebih parah mental health gue kalau gue scrolling Twitter terus gitu. Wow. Itu yang gue sadarin. Kita up ke TikTok sekarang. Ya nggak apa-apa sih, I don't mind. Cuman itu yang To gue spread the sadarin. message. To spread the Iya, message. tapi ya itu random ya. Cuman ya mungkin pertama ekspektasi dan mungkin sebelum kesana gue mental health-nya udah gila banget kali ngeliatin sosmed yang toxic itu. Gue malah kayak oh wow ini justru sangat relaxing dan healing gitu. Berarti selama ngurus baby itu benar-benar experience sendiri. Enggak, aku tentunya dibantu lah sama Dokter juga. Oh iya, Iyalah, pasti. masa nggak dibantu dokter? Masa lahir sendiri. Nggak, maksudnya setelah melahirkan, Abi. Siapa tahu lu jago banget ya. Setelah melahirkan, Abi. Oh iya, enggak. Aku ada sus, terus habis itu juga suami aku involve banget. Terus Oke. habis itu orang tua dari 12 pihak juga sangat ngebantu. Jadi ada support system dan sengaja emang sebelum lahir gue udah invest untuk bisa dapat support system soalnya ya gue udah mau antisipasi lah, ini planning lah, part of planning gitu. Cuman dengan itu pun tetap aja kan gue sangat mau involve, tapi dengan itu pun tetap sangat manageable sih untuk gue. Jadi intinya itu, jadi senang, not complaining. Makanya nggak sulit itu. Makanya mereka- bulan kedua udah bisa di sini. Wih, di benar-benar podcast. Nah, berarti masih bulan kedua, tapi mungkin ini masih agak jauh ya pertanyaannya. Cuma ya pasti kan suatu hari harus mengemban pendidikan. Iya. Gimana tuh? Lu ada rencana mau sekolahin di mana atau Wah, kalau- mungkin kita ke Atau ini Singapura sih, aja nih lebih untuk lebih ke rencana pendidikan Abi untuk Oh. babynya kayak Oh, bisa gimana? Ya gimana? rencana pendidikannya gitu, maunya yang tipenya yang kayak gimana gitu. Jadi kalau dari refleksi gue cukup puas dengan pendidikan yang gue alamin ya.
Jadinya kayak paling nggak jauh-jauh dari yang pendidikan yang gue udah alamin. Kalau sekolah-sekolahnya kurikulumnya seperti apa dan sebagainya gitu. Tapi terlebih dari itu gue juga banyak refleksi sih, kayak kenapa gue bisa value ilmu pengetahuan, pendidikan, edukasi atau value-value yang gue punya sekarang lah gitu. Itu gimana ditumbuhinnya, apa yang orang tua gue lakuin. Soalnya menurut gue lebih ke value yang diajarin sebelum masuk ke sekolah sih. Dan setelah kita atau setelah pulang dari sekolah gitu. Karena di sekolah kan ya cuma diajarin pengetahuan gitu. Kayak menurut gue bukan tugasnya guru untuk ngajarin lu jadi manusia bermoral. Atau tapi ada guru yang punya nilai plus seperti itu loh. Benar. Iya, itu nilai plus kan. Iya. Plus Iya. dan beban itu seharusnya nggak boleh di outsource tanggung jawab si guru itu doang gitu. Yes, Harusnya lebih I agree. lebih It's a collective berat. thing. Iya, ada komunitas dan sebagainya gitu. Dan menurut gua orang tua tuh penting banget karena semua anak ketika tumbuh salah satu drive yang paling kuat itu mereka pengen ngerasa membanggakan orang tua dong. Setuju. Mereka pengen dipuji, Iya. mereka pengen gak dimarahin. Nah jadinya apa yang kita puji, hal apa yang kita puji dan hal apa yang kita marahin itu harus sangat hati-hati. Karena itu insentif sistem yang akan kita kasih ke anak, yang akan ngebentuk apa yang valuable, apa yang enggak gitu menurut gue. Dan contoh misalnya pas gue tumbuh besar, menurut gue salah satu hal yang orang tua gue lakuin itu mereka nggak pernah muji gue karena nilai. Jadi mereka tuh malah nanya gini, bahkan mereka nggak nanya gue kayak Abigail belajar apa tadi, enggak. Tapi Abigail kamu ada nanya apa enggak? Dan kalau gue cerita gue nanya sesuatu itu justru gue dipuji gitu. Dan itu kan menarik. beda ya. Itu menarik, itu sangat menarik. Nilai gue pernah dapet jelek, malu, Iya. mau gue sedih gitu. Terus orang tua gue nggak apa-apa, asal kamu paham nggak gitu. Pelajaran kamu ngerti nggak? Nilai mah ya udah gitu, kamu harus paham. Nah hal-hal seperti itu menurut gue Iya. yang di dalam kontrol gue ya, yang bisa gue lakuin, dan itu kayaknya ya gue pengen terapkan. Jadi value proses dan bener-bener paham gitu, kita sekolah untuk apa sih, bukan cuma untuk nilai, karena nilai itu kan sebenarnya indikator apa, bahwa kita paham. Jadi sebenarnya yang dikejar tuh pemahaman ini. Kenapa kita ngejar pemahaman ini? Karena untuk bisa beroperasi dan jadi manusia berdaya di dunia, kita butuh pemahaman, kita butuh adaptabilitas, butuh kreativitas. Ya kalau nggak nanti kita nggak bisa ada AI, ada perubahan zaman dan sebagainya gitu. Apakah ijazah bisa mengikuti perubahan zaman? Enggak. Yang bisa kan knowledge-nya, Betul. skill yang kita pelajarin dan semuanya gitu. Jadi itu harus ditanemin, harus paham. Ya. Dan ya insentifnya itu dengan pujian dan apa itu ya harus bener lah gitu. Jadi paling itu sih yang itu. Tapi kalau misalnya sekolah di mana aku belum kepikiran. Masih riset lah. Masih nyari Berarti dulu mungkin sekolah itulah yang kenapa kita masih di negara berkembang. Kita tuh di negara dengan banyak pemahaman palsu aja itu. Kan tadi kan Iya. you have to understand, gitu kan. Ya kalau it's all fake understanding, no one's really gonna grow. Karena no one's an expert at what they do, gitu kan. Artinya nggak ada subtitle-nya. Andovi lah, itu Andovi Oke. harus. Ini kan Andovi mau jadi paling Indonesia kan. Gini. Silakan. Artinya Ketika dong. pemahaman kita Kenapa mukanya adalah kayak gitu? sebuah pemahaman Kenapa palsu. mukanya kayak gitu? Mukanya teranginnya biasa aja. Ya. Ketika pemahaman kita adalah sebuah pemahaman palsu, bangsa ini tidak bisa berkembang. Ya, tuh. Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Tidak ada bahasa Inggris seperti kaju. Benar. Iya. Jadi kita nggak usah pusingin. Masa bener kayak nilai dan pemahaman tuh dua hal yang berbeda. Orang ngejar nilai, Orang dia ngejar nggak peduli saya paham atau enggak. Iya. Ya, Gua nggak penting gue paham. Yang penting nilai gue bagus. Benar. Dan itu hasil akhir, bukan proses. betul. Bener, padahal juga sebenarnya hasil akhirnya tuh pemahaman. Cuman cuman mungkin mereka harus kena skenario di mana pemahaman itu diuji. Iya, Betul. benar. Jadi sebenarnya ini kalau dari pembicaraan ini salah satu institusi paling efektif kalau mau ngereformasi kultur joki ini tuh ya tempat pekerjaan. Perusahaan. Bener. Ya kalian Bener. Ya, karena butuh pengujian yang bagus kan, Jo? Rekrutmen. Rekrutmen itu jelas. Atau nggak di sekolah esai aja. Cuma kan pernah mau diubah tuh jadi esai semua. Enggak, Guru enggak. nilainya nggak ada waktu. Enggak, tapi gitu. maksudnya kalau misalnya setelah mereka lulus mereka knowledge-nya nol karena joki semua, mereka nggak bisa dapat pekerjaan gitu. Misalnya Oh, jadi Ketahuan. barriers itu. Iya, Itu barriers itu karena ya. kan menurut gua orang tuh kebanyakan operate karena insentif, sangat pragmatis lah orang-orang. Ya. Ya gue pengen dapat kerjaan yang bagus, gue pengen kaya, udah misalnya gitu. Kita nggak bisa ajarin orang untuk kamu harus value pendidikan, harus jadi susah itu kalau itu.
Tapi semua orang pengen hidup mapan, hidup nyaman, dapat pekerjaan, bla bla bla. Ya udah kita bikin insentif itu align aja sama value yang kita mau ajarin. Ya. Menurut gue salah satunya itu sih yang bisa paling Iya, pekerjaan prestis yang nge-offer Seperti gaji-gaji menteri. bagus. Nah, yang jabatan-jabatan yang dikejar PNS. Dan itu karena kita lagi di KPK ya, yang sepengetahuan gua dulu ketika masuk KPK itu Prestis KPK tuh sekali, iya, dulu iya. nggak tahu ya, katanya dulu tuh sempat Iya. berat sekali berat sekali. dalam hal-hal seperti ini. Rekrutmennya. Jumat bersepeda kakaknya tuh harus berat ya. Dulu. Karena kita belum bahas ini di episode ini. Jumat bersepeda kakak tuh apa? Silakan. Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, disiplin, peduli, adil, kerja keras. Agak kebalik-balik tapi Agak kebalik, tapi kita benar. kasih. Tapi Apakah benar. gua tadi Kita kasih. Agak kebalik-balik. Nggak ada langsung. Kalau Kaju kan Karena kita Kebalik dikit tapi nggak apa-apa. Yang penting lengkap. betul. Nah. Karena bukan nilainya tapi pemahamannya. Udah. Udah. Ntar dulu belum. Tuh. Nah. Enggak, tapi iya, to that point tadi aduh, lupa gara-gara Jumat bersepeda kakak. Tapi sebenarnya gue pengen nambahin sedikit sih. Tadi udah sempet disebutin juga. Gue ngomong di mention, gue ganti. Udah disebutin juga sama Abi. Jadi ngomong juga gara-gara Dovi. Udah disebutin juga sama Abi sebenarnya. Kalau misalkan tadi Abi analoginya adalah berarti di pekerjaan, di rekrutmennya gitu. Sebenarnya Abi juga udah nyebutin sendiri, salah satu yang paling dekat dengan kita untuk bisa menginternalisasi si value tadi, nilai-nilai tadi sebenarnya dimulai dari mana? Dari orang tua dulu. Iya. Sama Tadi kan disebut orang tua. Iya makanya, karena mulainya dari situ dulu Abi benar. sebetulnya. Sama kayak podcast ini, influencer itu kalian kan yang ngedefinisin apa yang keren, apa yang memalukan. Betul. Menurut gue orang Indonesia sangat sensitif terhadap itu loh. Mereka FOMO pengen ikutan yang keren, mereka sangat anti terlihat memalukan. Nah makanya waktu itu menurut gue kenapa sempet sampai yang PT Joki itu menghilang, itu karena orang nge-shame yang pada pakai joki kan, dikata-katain. Iya, betul. Iya pokoknya dikata-katain apa diserang gitu. Nah orang Indonesia kan paling takut sama hal itu. Jadi sebenarnya selain secara institusi hukum dan sebagainya, influencer public figure yang sangat dilihat itu tuh punya peran. Kalau mereka kayak joki, ada attitude kayak gitu tuh, itu pasti banyak yang ikut deh. At the very least mereka kalau pakai joki diem-diem deh. Nggak bangga dan Nggak bangga, iya. Gak usah dikeluarin, gak usah Nggak usah ada di-flexing. kayak, nggak usah ada sorry kayak thank you banget jokiku untuk Benar, waktumu. iya. Terima kasih jokiku. Ribuan ujian telah kau lakukan. Tadi gue mau ngomong sesuatu, tapi gara-gara dia nyanyi lagu itu. Nah, terima kasih jokiku, kan ini kan konteksnya kan Joki bikin lagu soal Iya, joki. iya. Terima kasih I had a point. jokiku. I lost all my points. Wow. Bataknya bagus. Sayang sekali. Nah, apa kita ending di situ aja? Terima kasih jokiku ya. Kita ending di situ Jangan aja. itu dong, jangan itu. Apa-apa, coba malah diingat-ingat, nge-trigger. coba diingat-ingat. Susah. Dan ini tuh nge-trigger gitu. Influencer, kultur, Iya. keren, Oh memakan. iya. Nah. Terima kasih banyak. Abi, gue suka orang yang makanya suka mikir. Yes, beli makanya mikir. Di sini kan yang didewa-dewakan kan kreator yang usaha laundry sebenarnya. Laundry apa kan? Laundry Atau baju kan kah? kreator yang Laundry sebenarnya- apa? Laundry Sebenarnya kreator-kreator yang disuntik dengan hal-hal hasil-hasil usaha laundry, tapi dia juga nggak sadar mungkin itu adalah hasil usaha laundry. Laundry cuci baju kan? Iya, jadi emang Oh, cuci baju laundrynya. Oh, Sedangkan- cuci baju oke. emang bisnis yang sangat besar di Betul, Indonesia. betul, Nah, betul. karena kan negara panas keringat Benar. gitu kan, jadi emang laundry Cuci Harus baju. selalu ini. ada Oh, laundry iya, ya. iya. Nah, kalau kreator yang punya moral, value, Jumat bersepeda kakak itu susah menjadi panutan di negara ini. Itu aja sih. Jadi Andovi buka bisnis laundry sekarang. Benar. Iya. Untuk Cuci cuci baju. Dia kenapa sih? Dia kenapa sih? Gue lagi Dia tuh nggak lagi nyari masalahnya. punchline. Dia lagi Iya, nyari dia lagi punchline. nyari punchline, tapi nggak dapet. Silakan kita, apa kita tunggu dulu untuk punchline? Abigail, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Abigail dulu dong semuanya. Abigail, walaupun tadi lu ngomong influencer public figure, menurut gua lu juga termasuk salah satunya. Pasti. Emang Iya, iya. emang iya. Sangat iya. Jadi semangat terus. Thank you. Lupakan semua orang yang di toxic internet culture yang benar-benar
Iya, dan Kak Jo suka banget tadi dia tuh pas kita tanya soal pendidikan, dia tuh bukan ngebahas institusi pendidikan doang. Enggak, ya. Dia bahas the whole ecosystem around it. Iya. Orang tuanya, hal-hal yang dia lakukan di luar sekolah. Seorang kan cuma fokus kalau anak saya masuk sekolah bagus, dia akan menjadi orang yang baik. Belum tentu, bro. Bisa Orang aja tuanya dulu bisa aja juga. dia best friend dia anak koruptor, dia tumbuh dengan sifat-sifat koruptif sampai dia tua nanti dia jadi koruptor lagi. Itu kan bisa terjadi lagi. Habis itu pamannya di terus Oke. Afik Haji mau lanjut terus ya jawab. Jadi ini lanjut. So entah kenapa sekolah-sekolah mahal di Indonesia tuh mungkin ada 40% orang pintar, Iya. 10% anak korupsi gitu kan. Enggak tahu ada persentase lah gitu kayak. Mungkin harus diteliti itu ya. Harus Harus diteliti. Kita lihat sekolah-sekolah unggulan ya, berapa persen nih Oke. bapaknya atau ibunya korupsi gitu. Kita harus teliti. Oke guys, kita tutup. Sampai ketemu lagi minggu depan. Yeah.